warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sobat Kampus? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya Salsabila Zuhra, mahasiswi UIN Sumatera Utara jurusan Akuntansi Syariah semester 4 beserta teman-teman saya nantinya yaitu Saudara Ilham Khairi dan Saudari Siti Ramadhani Saragi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pemasaran dalam bisnis. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke materi yang pertama. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran sendiri mengartikan bahwa seperangkat strategi yang telah diadopsi oleh sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan harus dapat menganalisa tentang lingkungan sekitarnya, bagaimana perusahaan harus mengetahui apa saja sih yang sekiranya produk itu dapat memberikan kebermanfaatan atau sekiranya produk itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi dalam konsep pemasaran ini teman-teman terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep produksi, di mana konsep produksi itu didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan lebih tertarik pada produk yang dapat diakses dan terjangkau. Contoh nih, dalam satu produk yang sama, hanya harganya saja yang berbeda tapi kualitasnya sama. Jadi yang lebih mahal, dia lebih murah, maka konsumen pasti lebih tertarik kepada yang B. Harga yang murah namun kualitas akan tetap sama. Kemudian yang kedua, konsep produk, di mana berasumsikan bahwa pelanggan akan lebih condong ke produk yang menawarkan kualitas lebih, fitur inovatif, dan kinerja yang mutakhir. Jadi kalau misalnya yang produksi yang pertama tadi ibaratnya lebih ke best price, yang kedua ini lebih kepada best material. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya konsep penjualan. Konsep ini percaya bahwa pelanggan akan membeli produk hanya jika produk tersebut dipasarkan secara agresif. Contoh dari konsep penjualan ini seperti kita sering temui di mall-mall atau di supermarket. Misalnya ada nih SPG yang menawarkan kita tentang mencoba susu tersebut. Atau mungkin juga coba nugget. Mbak, makan dulu, cobain dulu, nanti beli lagi ada promo. Nah, seperti itulah yang dinamakan tentang konsep penjualan. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya konsep pemasaran. Nah, ini berfokus pada pelanggan. Semua aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan dengan mengingat pelanggan sebagai prioritasnya. Kemudian konsep dari pemasaran ini contohnya misalnya nih, ada yang lagi lebaran, biasanya kan ada pembagian sirup. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada konsep pemasaran sosial, di mana konsep ini tuh pemasaran yang paling maju. Contoh dari konsep pemasaran ini tuh seperti kita punya relasi, jadi kita berjualan dari teman ke teman. Yang kedua, orientasi pemasaran. Dalam orientasi pasar ini perlu banget yang namanya pengetahuan tentang pasar yang bakal dimasuki, atau juga tentang karakteristik dari pasar tersebut. Nah, dengan demikian dapat diketahui ketika kita sudah mengetahui jenis pasar atau karakteristiknya, kita akan mengetahui tentang arah yang jelas. Bagaimana sih tentang orientasi pasar dan produk yang bakal dihasilkan. Nah, contohnya itu tadi terbagi menjadi 5 seperti yang tadi. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep berwawasan sosial. Yang ketiga, mengutamakan pelanggan. Kami telah mensurvei dan mendapatkan 2 cara. Yang pertama yaitu pendekatan customer centric. Bagaimana dalam pendekatan ini menggunakan pesan, produk, dan konten yang dipersonalisasi. Tujuannya sudah pasti untuk memastikan konsumen memperoleh hal yang mereka cari. Menempatkan kebutuhan konsumen sebagai fokus utamanya akan memperbaiki relasi dengan pemerhati brand dan membangun basis pelanggan. Karena banyak banget nih sekarang para masyarakat tuh maunya tuh instan aja gitu. Dikit-dikit contohnya pengen di Shopee atau dikit-dikit ada iklan TV, wah kontennya bagus, dibeli, dicoba, penasaran. Nah, seperti itu dia, centric, customer centric pendekatannya. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya mengenali kebutuhan konsumen. Ini saling berkaitan ya dengan pendekatan customer centric tadi. Karena saat kita sudah dapat membuat konten atau produk yang secara unik, yang menarik, dengan apalagi sesuai dengan kebutuhan konsumen nih pastinya, mereka pasti akan percaya bahwa mereka tuh familiar dengan sebuah brand. Karena hal ini tuh merupakan sebuah gerbang untuk memperoleh pelanggan setia dengan cara membuat konten dan sebagainya. Materi yang keempat, 3 komponen marketing konsep. Di mana arti dari marketing konsep itu sendiri adalah sebuah organisasi yang mengerahkan seluruh usahanya untuk memuaskan para pelanggannya dengan suatu tingkatan laba. Di mana 3 komponen penting dalam marketing konsep terdiri dari yang pertama yaitu customer want and need, yaitu keinginan atau kebutuhan. Maka perusahaan harus mengobservasi tentang lingkungan sekitar. Apa saja sih yang dibutuhkan para pelanggannya? Kemudian yang kedua itu ada namanya organization integrity, di mana integrity artinya adalah integritas. Maka perusahaan menunjukkan tentang integritas produk yang mereka hasilkan atau juga performa perusahaan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini ada yang namanya goal achievement, di mana tujuan perusahaan itu biasanya sekedar meningkatkan volume penjualan, tetapi goal achievement di sini mengartikan bahwa juga mengartikan tentang meningkatkan image bagaimana terhadap perusahaan untuk memperluas market share mereka. Mungkin sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita akan berlanjut ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagian I sampai dengan bagian H. 3 pertanyaan pokok pemasaran. What, who, dan how. Guna pembahasan lebih lanjut, maka dalam marketing kita kenal 3 pendekatan sebagai lanjutan dari
dari jawaban 3 pertanyaan di atas, yaitu yang pertama commodity approach, yang kedua institutional approach, yang ketiga functional approach. Selanjutnya, riset pemasaran dalam bisnis. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Terdapat 3 metode dan cara pelaku bisnis dalam melaksanakan atau merencanakan riset pemasaran, yaitu yang pertama, kuesioner. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan daftar pertanyaan mengenai data yang diperlukan untuk jenis usaha yang dipilih. Yang kedua, riset group. Metode ini dijalankan dengan cara membentuk kelompok dari populasi utama pasar potensial. Yang ketiga, survei. Metode ini dijalankan dengan cara memberikan pertanyaan yang sederhana tentang produk atau jasa yang hendak diriset. Selanjutnya, mengembangkan strategi pemasaran dalam bisnis. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, tentukan konsumen yang ideal. Yang kedua, atasi masalah konsumen. Yang ketiga, aplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal. Selanjutnya, siklus pemutaran produk. Siklus pemutaran produk dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perkenalan, terdiri dari strategi peluncuran cepat atau rapid skimming, strategi peluncuran lambat atau slow skimming, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap penurunan. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Kita masuki poin yang ke-9 sampai poin ke-12 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poin yang ke-9 yaitu kemasan produk. Pertama, buatlah kemasan produk untuk melindungi produknya. Kedua, buatlah produk yang berkesan. Ketiga, buatlah desain yang simpel. Keempat, buatlah desain yang limited edition. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, buatlah kemasan produk yang ramah lingkungan. Terus kita masuki poin yang ke-10. Poin yang ke-10 yaitu penetapan harga pokok. Penetapan harga pokok dibagi menjadi 2, yang pertama full costing dan yang kedua variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overload pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian poin yang ke-11 yaitu mengembangkan strategi layanan pemasaran. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, bangun pentingnya budaya melayani. Kedua, sampaikan kepada pelanggan. Ketiga, kualitas layanan yang konsisten. Keempat, libatkan konsumen. Kelima, libatkan konsumen menciptakan standar layanan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, berikan apresiasi pada karyawan. Ya, poin yang ke-12 yaitu melaksanakan strategi pemasaran. Di sini terdapat 10 poin. Yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Kedua, melakukan promosi yang tepat. Ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Keempat, membuat anggaran sistematis. Kelima, menjalani hubungan yang baik dengan pelanggan. Keenam, buatlah toko online sendiri. Ketujuh, memiliki media sosial pemasaran. Kedelapan, aktif email embedding. Kesembilan, menjelaskan bisnis sistem dropship. Kesepuluh, meminta bantuan jasa influencer. Ya, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa pemasaran dalam suatu usaha memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Dapat dikatakan kunci suatu produk dapat cepat laku di masyarakat terletak pada segi pemasarannya. Apabila dalam suatu bisnis strategis pemasaran dapat dilakukan dengan baik dan tepat, maka bisnis tersebut akan cepat sekali berkembang. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang sekiranya dapat kita sampaikan selaku dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf bila ada salah kata atau juga kekurangan dalam presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.